Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya kalian pada hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar walaupun secara daring. Materi kita hari ini adalah tentang format tabel pada halaman web. Sebelum kita mulai materinya, marilah kita berdoa bersama agar apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa silakan. Selesai. Sebelum kita mulai, Ibu ingin memastikan dulu kepada kalian, apa kalian semua sudah paham tentang materi sebelumnya, yaitu format teks pada halaman web? Nah, Ibu berharap kalian semuanya sudah paham karena semuanya itu saling keterkaitan. Baiklah, mari kita lanjutkan materi sekarang dengan memperhatikan video berikut ini. Kompetensi dasar yang kita pelajari adalah 3.3 dan 4.3. Tujuannya, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat memahami teks format tabel beserta atributnya dan dapat membuat format tabel pada halaman web. Untuk evaluasi ada 3 macam. Yang pertama penilaian pengetahuan, kemudian penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Berikut contoh kegunaan tabel pada halaman web. Kemudian teks format tabel. Yang pertama tabel sebagai teks pembungkus, kemudian TR untuk membentuk baris, kemudian TH untuk membentuk judul kolom, dan TD untuk membentuk kolom. Sintaks penulisannya tabel, kemudian harus ada penutupnya. Setelah tabel ada TR pembuka baris, kemudian ada penutupnya nanti di akhirnya, kemudian ada TD pembentuk kolom. Kemudian biasanya dalam satu baris bisa berisi banyak kolom. Kemudian atribut dasar di teks tabel. Yang pertama border untuk mengatur ketebalan garis. Kemudian ada cell padding untuk mengatur jarak border dari sisi dalam tabel dengan isi teks tabel. Kemudian ada cell spacing untuk mengatur jarak antara garis tepi border dan bagian dalam dan luar. Sintaks penulisannya masing-masing atribut dipisahkan dengan spasi. Contoh, untuk menggabungkan kolom kita gunakan col span, untuk menggabungkan baris kita gunakan row span. Penulisan col span dan row span adalah pada teks TD. Contohnya seperti ini. Untuk praktikum kali ini kita coba membuat tabel 3x3, yaitu yang memiliki 3 baris dan 3 kolom. Untuk web editornya kalian bisa menggunakan Notepad++. Kita mulai membuat tabel. Ini tabel. Supaya ada garis keluar kita beri border sama dengan 1. Setelah itu kita bentuk barisnya. Pertama, di dalam baris ada kolom. Satu pasang TD itu artinya 1 kolom. Kalau kita ingin membentuk 3 kolom, maka ini bisa kita kopikan saja, kemudian kita tutup menjadi kopikan. Berarti ini terbentuk 1 baris dan 3 kolom. Nah, kalau ingin 3 baris, maka 1 blok perintah ini kita kopikan saja sebanyak 2 kali. Nah, setelah itu kita tutup dengan tabel. Body di enter. Setelah itu kita save, Ctrl S,
kita beri nama tabel titik HTML, namanya boleh sembarang tapi extensionnya HTML. Kemudian save tabnya kita beri all text, dan kita save. Hasilnya kita bisa cek pada foldernya di sini tabel. Untuk menampilkan hasilnya kita klik 2 kali. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita bisa mengatur lebar kolomnya dengan menggunakan atribut width. Kita set 100, nah begitu. Kemudian ini kita kopikan ke TD yang lain. Jangan lupa diberi spasi. Kita save, hasilnya kita cek. Kemudian selnya kita isi. Alamat, Malang, Malang. Kemudian kita save, Ctrl S, kita lihat di baris pertama nama, alamat, dan kota. Kalau kita ingin jadikan sebagai header supaya dicetak tebal, maka TD itu kita ganti dengan TH. Save, kita cek hasilnya. Nah, seperti ini. Kalau dia jadi header, maka dia akan dicetak center, legend center, dan bold hurufnya atau dipertebal. Kemudian kita akan menggabungkan kolom. Sebelum menggabungkan kolom, ini yang baris pertama saya kopikan dulu headernya. Nah, begini. Untuk menggabungkan kolom, kita menggunakan atribut call span. Ini kolom alamat sama kota mau saya gabung, maka di sini saya beri call span sama dengan 2, karena alamat sama kota semua saya gabung, sehingga kotanya ini saya buang, tinggal alamatnya saja. Nah, kemudian yang bagian bawah supaya tidak terjadi double label seperti ini saya ganti dengan kelurahan. Kita save, Ctrl S, kita lihat hasilnya. Nah, itu alamat yang dari tadi, jadi dari 2 kolom tadi gabung jadi 1 kolom. Kemudian di situ ada nama. Nama itu ada 2 baris, maka saya gabungkan saja menggunakan row span. Di baris pertama saya beri row span. Row span sama dengan 2. Nah, di baris kedua, kolom nama saya hapus karena sudah saya row span. Ini saya save, Ctrl S, hasilnya kan. Nah, seperti itu. Ya. Demikian cara membuat tabel menggunakan HTML. Kesimpulan materi kita hari ini yaitu untuk membuat sebuah tabel yang perlu diperhatikan adalah jumlah baris dan kolom pada tabel yang akan dibuat. Kemudian untuk menggabung kolom, maka jumlah kolom pada baris tersebut harus dikurangi sebanyak kolom yang digabung. Kemudian untuk menggabungkan baris, maka jumlah kolom pada baris berikutnya harus dikurangi dengan 1. Demikian kesimpulan materi kita hari ini. Setelah kita simak bersama materi pembelajaran tentang format teks pada halaman web, untuk materi selengkapnya kalian bisa membaca pada modul yang sudah Ibu upload atau Ibu share pada Google Classroom kalian. Kemudian jangan lupa kalian mengerjakan soal evaluasi yang ada pada Google Form dan mengupload tugas kalian pada Google Class.
Dan yang tidak kalah pentingnya, kalian jangan lupa mengisi absen yang telah tersedia sebagai tanda bukti bahwa kalian telah mengikuti pelajaran pada hari ini. Terima kasih semuanya telah mengikuti pelajaran sehari ini, dan sampai jumpa lagi pada materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.